Baru dapat THR mau beli iPhone? Bingung nih mau beli yang mana? Kalian harus banget sih nonton video ini sampai habis guys. Soalnya gue bakal ngasih rekomendasi iPhone yang worth it buat kalian takis di lebaran tahun ini. Gue akan kasih tau juga nih kenapa iPhone tersebut worth it buat kalian takis guys. Biar gak kelamaan, check it out. Langsung aja kita masuk ke videonya brodi. Di daftar pertama ada iPhone 11. Gak kayak seri X nih ya, kalau iPhone 11 datang dengan 3 pilihan storage, 64GB, 128GB, dan 256GB. Nah, kenapa sih gue tuh bisa bilang kalau iPhone 11 ini jadi salah satu iPhone yang paling worth it di tahun 2023? Oke deh, gue bakal jelasin nih. Alasan pertama, jelas dari segi harga ya guys. Harga barunya itu sekarang di kisaran 7 jutaan. Dengan harga segitu, lo tuh udah bisa dapat chipset A13 Bionic. Dan melansir dari IDN Times, katanya A13 Bionic ini setara sama Qualcomm Snapdragon 870 atau Kirin 9000. Artinya nih ya, iPhone 11 tuh bisa dibilang head-to-headnya sama Vivo X60 atau Huawei Mate 40 Pro kali ya dari segi chipsetnya. Kalau buat performa gamingnya sendiri, gue tuh nggak pernah ngeraguin Bionic sih. Tetap bisa ngebut ya, walaupun buat main game berat, kayak misalkan PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Sementara buat kameranya, terdapat dua kamera belakang dengan konfigurasi 12MP ultra wide lens dan 12MP wide lens. Terus buat kamera depannya nih ya, hasilnya tuh masih bagus kok untuk di tahun sekarang. Misalkan nih, lu mau selfie, buat posting di IG, nggak malu-maluin lah. Buat dibawa ke tongkrongan juga masih prestis parah, handphone boba 2 gitu loh bos. Nah buat lo yang pengen tahu spesifikasi dan harga terbaru dari iPhone 11, cek di scene berikut ini brother. Pindah ke iPhone 14 Pro guys. Oke, alasan gue kenapa ini jadi salah satu rekomendasi karena harga dan jadwal rilisnya. Seperti yang kita tahu ya, kalau iPhone 14 Pro itu baru banget rilis di tahun 2022 kemarin, bareng dengan 3 saudaranya nih. Serta punya harga yang sebenarnya nggak murah, tapi worth it bro. Soalnya lu dapetin spek handphone yang kurang lebih sama kayak versi yang Pro Max-nya. Padahal ya harganya tuh beda 2 juta loh. Sama-sama pakai chipset Apple Bionic A16, terus udah pakai panel layar LTPO Super Retina HDR OLED dan punya refresh rate 120Hz. Untuk kameranya pun udah punya resolusi yang sama juga ya kayak iPhone 14 Pro Max, yaitu 48MP main kamera, 12MP telefoto, 12MP ultra wide kamera. Nah perbedaannya ini cuma ada di ukuran layarnya doang. Beda 0,6 inci aja guys, dan juga kapasitas baterainya paling ini bedanya. Menurut gue ya, dengan beda harga 2 juta, lo ambil yang versi Pro aja bro. Buat lo yang pengen tahu spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut ini. Kalau iPhone 14 Pro terasa mahal, ya udah mendingan lo banting setir aja deh. Ambil yang iPhone 14 biasa. Secara umur handphone ini tuh masih muda guys, so masih akan banyak banget nih dapat update di tahun-tahun mendatang. Tapi emang beberapa spesifikasi sedikit turun sih, kayak misalkan ya bro, panel layarnya yang belum LTPO dan chipsetnya yang masih pakai Bionic A15. Tapi santai brodi, bersumber dari detik.com, chipset Bionic A15 ini tuh mungkin setara sama Dimensity 9000-an. Dan kalau dibandingin ya sama Bionic A16, mereka berdua nih cuman selisih 0,2 GHz aja buat clock speednya. Tipis lah ya ini bedanya. Selain panel layar dan juga chipset, iPhone 14 juga nggak punya fitur Dynamic Island nih, seperti versi Pro dan juga Pro Max-nya. Dan terakhir nih ya, kamera iPhone 14 reguler itu cuma 2, jadi nggak ada lensa telefoto di iPhone 14. Emang sih banyak yang bilang kalau iPhone 14 tuh sama banget kayak iPhone 13. Bedanya itu paling kelihatan di mode sinematik dan juga GPU-nya aja brother. Tapi karena perbedaan itu semua, selisih harga di versi Pro itu bisa sampai 5 jutaan loh guys. Dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Lanjut brother, ada iPhone XR alias XR yang bisa dibilang ini jadi salah satu yang gacoan Apple banget sih. Awalnya gue juga bingung ya, kenapa banyak banget orang yang pakai iPhone XR. Dan akhirnya gue tuh dapat jawabannya bro, dari beberapa temen gue nih. Pertama, iPhone XR tuh punya bodi yang compact ya, ketimbang sama iPhone seri X lain. Yang kedua nih ya, doi udah pakai chipset yang lebih tinggi ketimbang iPhone X, yaitu Bionic 12. Terus secara harga, pada waktu pertama kali rilis, iPhone XR lebih murah ya ketimbang iPhone seri X yang lain. Namun saat ini ya, karena banyak orang yang cari dan suka sama iPhone yang satu ini, harganya tuh masih tinggi bro, dan bahkan kadang tuh suka naik harganya. Cuma memang ya, kamera iPhone XR ini cuma satu brother. Kamera utamanya adalah 12MP plus depth sensor yang ada fitur Smart HDR-nya. Bisa ngambil foto panorama juga loh, sampai resolusinya tuh 63MP. Kamera depannya pun nggak kalah bagus brother, dengan resolusi 7MP. Buat lo yang tertarik nih ya, ini harga terupdate dan juga spesifikasi singkat dari iPhone XR.
Nah, selanjutnya ada iPhone 12 nih, brother. Kenapa gue rekomendasiin? Waktu awal keluar sih harganya sekitar 16,4 jutaan ya buat versi yang 128 GB. Tapi sekarang nih ya udah turun harganya sampai 6 juta, guys. Kalau buat main game sih nggak usah khawatir lagi ya. iPhone 12 ini bisa nyikat game-game ringan maupun berat sekalipun. Soalnya dia udah pakai chipset A14 Bionic yang punya fabrikasi 5 nanometer. Tapi masalah efisiensi baterai, Bionic A14 sih cukup bikin baterai efisien ya. Meskipun kapasitas baterainya tuh kecil, yaitu 2815 mAh, tapi daya tahan baterainya itu loh masih mantep, bro. Walaupun begitu menurut gue sih ya, kapasitas baterai segitu masih terbilang kurang untuk handphone di tahun 2023. Cuma kalau lo emang mau takis, ini deh gue kasih harga terupdate dan juga spesifikasi singkat di scene berikut ini. Di daftar keempat ada iPhone 13. Performa iPhone 13 juga nggak bisa dipandang sebelah mata loh, bro. Ditenagai dengan chipset A15 Bionic, iPhone yang satu ini tuh pasti masih oke banget buat dipakai main game berat ataupun game ringan. Selain itu baterai iPhone 13 juga udah meningkat nih dibandingkan dengan seri 12-nya. Kalau di iPhone 12 baterainya cuma 2815 mAh, nah si iPhone 13 ini udah di angka 3240 mAh dengan 23 watt fast charging. Dan satu hal lagi nih yang gue sayangkan banget sebenarnya adalah masalah refresh rate-nya yang masih 60 Hz, bro. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone 13 ada di scene berikut ini. Gimana nih Bro Dian Besti? Masih kurang murah rekomendasi dari gua? Tenang aja bro, masih ada satu produk lagi nih yang belum gua spill. Tapi sebelum kita masuk ke produk terakhir, gua mau ngingetin dulu nih ya. Tong hilap lah pokoknya, jangan lupa subrek gitu bro ya. Dan untuk produk terakhir adalah iPhone X alias iPhone X. Iya, mungkin kalian tuh mikir, emang bener masih worth it nih bang? Menurut gue tuh masih bro, yang mana gue tuh udah bilang ya, ini setara sama Snapdragon 768G. Mungkin kalau di Android ini udah setara sama Vivo X50 dan juga Oppo Reno 5 5G bro. Tapi kalau misalkan gue disuruh milih nih ya, gue akan tetap milih iPhone X bro. Soalnya layarnya udah pakai panel OLED Super Retina HDR. Jadi layar di iPhone X ini memang lebih unggul loh kalau dibandingkan dengan iPhone 11. Nah, buat masalah kameranya nih ya, kedua handphone ini sama-sama punya resolusi kamera yaitu 12 megapiksel. Tapi di iPhone X ini kedua kameranya lengkap sama OIS bro. Jadi ketika kita lagi ngerekam video nih ya dengan zoom in, gak perlu khawatir lagi deh bakalan shaking. Terus kamera depannya juga udah 7 megapiksel nih ya, dilengkapi juga dengan fitur True Depth yang bisa dipakai buat Face ID bro nih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPhone X, kalian bisa cek di scene berikut ini bro. Sekalian gue pamit ya. Assalamualaikum bro di.